Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Mangamaseang yang juga dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yep Talise STH. Umat Tuhan, mari kita menyiapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah. Marilah berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan Allah kita melalui firman-Nya. Jemaat, kita habiskan ibadah pada pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini dari kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara
sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa. Pengorbanan-Mu di kayu salib kami abaikan dengan tingkah laku yang jahat. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang melayani karena rutinitas dan bukan karena keinginan kami memberi yang terbaik bagimu. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang masih membenci sesama dalam panggilan dan pengutusan kami, sehingga panggilan dan pengutusan kami kering dan tidak hidup dalam keseharian kami. Ampunilah kami, ya Allah. Dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami semua memohon kebaikan hati Tuhan memulihkan kami, sebab tidak seorang bertahan di hadapan kesucian-Mu. Ampuni
Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Yang demikian bunyi firman Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bila Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, ada satu pujian solo oleh Bapak Paris Yakobus. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Biarlah hormat dan kemuliaan tetap bagi nama Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini, hari Minggu, dalam ibadah kami bersama. Kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengartikan firman-Mu yang adalah kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Kami boleh mengerti dan kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Berfirmanlah, kami mau dengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa
di sorga. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatakan, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana kekuatan dan kebesaran Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Dalam bacaan ini, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan menyaksikan kepada kita juga bahwa bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Suatu perjalanan yang mereka lakukan itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara-saudara. Karena mereka diperhadapkan dengan dua masalah. Yang pertama adalah mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, yang kedua adalah tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong, melainkan tanah yang sudah ada penghuninya, yaitu bangsa Enak yang bertubuh besar dan kuat. Apalagi saudara-saudara mengingat bahwa bangsa Israel yang ada dalam bacaan ini adalah generasi kedua yang tidak mengalami secara langsung tindakan Tuhan yang ajaib.
dan besar seperti yang diperbuat Tuhan di Mesir, ya, seperti yang Tuhan lakukan melalui Laut Teberau, ya, dan perjalanan yang panjang di padang gurun. Dan generasi kedua ini berbeda dengan generasi pertama yang merasakan, yang sungguh-sungguh mengalami pimpinan Tuhan yang dahsyat sejak dari Mesir. Namun sayang sekali saudara-saudara, mereka memberontak kepada Allah, dan itu terjadi karena mereka gentar, karena mereka takut. Saudara-saudara, setelah mendengar informasi mengenai bangsa Enak yang memiliki tubuh yang tinggi, yang besar, dan sangat kuat, hati dan pikiran mereka, saudara-saudara, terlalu fokus pada tantangan, terlalu fokus pada masalah yang ada di depan dan telah membuat mereka takut. Dan akhirnya saudara-saudara, mereka tidak taat kepada kehendak Allah, bahkan melawan Tuhan. Ini generasi pertama, saudara. Mereka tidak lagi melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari bangsa Enak. Mereka tidak melihat itu, saudara. Ya. Dan akhirnya Allah menghukum mereka. Ya. Mereka tidak melihat negeri yang dijanjikan kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, saudara yang kekasih, angkatan kedua yang merupakan keturunan atau anak-anak dari generasi yang pertama berada dalam situasi yang sama. Ya. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah, ya, kepada mereka. Saudara, Allah setia. Ini yang harus mereka ketahui juga. Ya, Allah setia pada janjinya, dan Ia pasti, tidak mungkin tidak, pasti memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Gambaran kehebatan bangsa Enak itu bukan bertujuan untuk melemahkan bangsa Israel, melainkan bertujuan mendorong Israel atau bangsa Israel untuk hidup dan percaya kepada Allah dan mengandalkan kuasa Allah. Allah Israel yang menjanjikan tanah Kanaan itu, ya, yang berkuasa itu akan mengalahkan bangsa Enak. Walaupun mereka besar, kuat, dan tangguh. Artinya saudara-saudara, hanya Allah Israel dan dengan percaya kepada janjinya yang akan membuat Israel menang. Ya. Dari pertempuran melawan bangsa Enak. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu sifat manusia yang paling menonjol adalah kecenderungan
untuk membanggakan diri dengan segala kelebihan yang ia miliki. Nah, sifat ini juga melekat kuat pada umat pilihan Allah. Berulang kali Tuhan Allah selalu mengingatkan umatnya bahwa semua keberhasilan mereka sejak meninggalkan Mesir sampai mereka masuk dan tinggal di Kanaan itu bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan diri mereka, saudara-saudara, tapi karena Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan itu antara lain dicatat dalam kitab Ulangan, itu banyak sekali. Ya, pasal 7 terutama dikatakan dalam ayat 1 dan 2, apabila Tuhan Allah telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, Ia telah menghalau bangsa-bangsa, banyak bangsa dari depanmu. Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Ya, pasal 7, saudara, ayat 1 dan 2. Ya. Bukan karena bangsa Israel itu lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kami ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang bangsa Israel, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat. Itu ada juga dalam pasal yang ke-7, ayat 7 dan 8. Nah, dari situ, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa Israel itu tidak memiliki kebanggaan apapun, saudara-saudara, sehingga Tuhan Allah jatuh hati kepada mereka. Tidak. Dan membawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke negeri yang subur, yang kaya raya. Saudara yang kekasih, Israel tidak memiliki kebanggaan apapun, sehingga Tuhan Allah setia menyertai, menjaga dan memelihara, serta melindungi mereka dari segala ancaman dan bahaya. Tidak ada suatu pun kebanggaan pada Israel selain bahwa mereka adalah keturunan Abraham, dan karena itu mereka menjadi pewaris janji Allah. Dan karena Allah setia kepada perjanjiannya, maka Israel boleh mengalami semua kasih dan kemurahan Allah. Itu, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang dapat dibanggakan dari bangsa Israel. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita bersama di minggu 9. Ya. Sesudah Pentakosta ini. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak pernah ingkar dari janjinya. Ya, pasti Tuhan akan memenuhi janjinya, terutama dalam bacaan ini kepada bangsa Israel. Dan itu nyata melalui pemberian tanah Kanaan. Sekalipun, saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel juga meragukan janji Tuhan itu dan memberontak saat mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Ya. Mereka memberontak kepada Allah.
Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kita sebagai orang percaya yang penuh dengan damai sejahtera itu ditentukan oleh keteguhan iman kita kepada Allah dan janjinya. Itu saudara yang pertama yang menjadi perenungan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, Sungai Yordan dan bangsa Enak itu adalah masalah yang nyata dalam perjalanan umat menuju masa depan umat. Kita lihat di situ, saudara. Tuhan tidak menyingkirkan masalah itu. Tidak. Ya. Tapi Tuhan mendorong umat untuk terus melangkah bersama Dia. Terus melangkah bersama Tuhan. Ya. Keberhasilan dalam perjalanan hidup ini tidak ditentukan oleh seberapa kuat kita berjalan atau seberapa hebat kekuatan yang kita miliki, saudara-saudara. Ya, bukan itu, saudara-saudara yang kekasih. Ya, bukan itu yang menentukan, tetapi yang menentukan adakah, nah ini, ya, adakah Tuhan berjalan bersama kita? Adakah kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini dan pergumulan kita? Itu masalah dalam hidup ini. Tuhan yang setia pada janjinya adalah Tuhan yang selalu hadir, selalu berkarya dalam kehidupan umat untuk menggenapi janjinya. Masalah atau tantangan yang besar, saudara, bisa saja menghadang perjalanan iman kita atau gereja Tuhan. Seperti yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh dunia, saudara-saudara, yang sedang berjuang menghadapi virus COVID-19 atau virus corona, saudara-saudara. Ya, kita lihat nyata, saudara. Ya, dan itu menimbulkan banyak masalah yang besar dalam perjalanan umat di dunia. Dalam perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, ya, menimbulkan masalah sosial, masalah budaya, ekonomi, dan berbagai sendi kehidupan yang memprihatinkan, saudara. Termasuk gereja Tuhan, ya, dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan mengalami keterbatasan, saudara-saudara, dalam ruang dan gerak itu. Saudara yang kekasih, masalah silakan boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tapi ingat saudara, bagi kita Tuhan tidak ingkar pada janjinya yang akan menghadirkan damai sejahtera. Dan Tuhan yang setia itu memanggil kita untuk tidak goyah, saudara-saudara, ya, dalam kehidupan ini, ya, untuk tidak kehilangan semangat dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi. Saudara yang kekasih, bila Allah berjuang bersama kita, atau Allah ada dalam perjuangan kita, maka kita pasti menang, saudara. Dan inilah kepastian damai sejahtera bagi gerejanya, bagi orang percaya yang setia. Setia dalam iman dan karya pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sungguh mengajak kita, apapun yang terjadi saudara, mari kita jalan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah yang merupakan kekuatan yang besar mengalahkan segala masalah, segala pergumulan yang menghadang hidup kita di depan. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga akhirnya kita boleh beroleh kemenangan. Dan kemenangan itu semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Amin. Kita puji nama Tuhan, PKJ 255. Jemaat, saya persilakan berdiri bersama. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan dalam kerajaan. Kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari jemaat kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kasih-Mu boleh nyata melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama. Bapa, terima kasih firman-Mu menguatkan kami lagi dalam kami menghadapi kehidupan dan pergumulan kami. Kami dikuatkan untuk kami menapaki kehidupan kami ke depan, sekalipun ada pergumulan, ada tantangan yang menghadang hidup ini. Tapi firman Tuhan menguatkan kami bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya untuk membawa damai sejahtera kepada kami orang yang sungguh beriman kepadamu, Tuhan. Terima kasih
firman-Mu benar, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, secara pribadi, dan kekuatan kepada kami secara keluarga Tuhan, kekuatan bagi kami selaku gereja Tuhan yang bergumul ya Bapa dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Bapa, terima kasih firman-Mu mampukan kami untuk melakukannya, yaitu kami setia kepada iman kami dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di bumi Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati kiranya gereja-gereja-Mu yang juga bergumul, yang juga akibat pandemi COVID-19 ini membatasi pelayanan-pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tuhan tolong kiranya Engkau campur tangan, Engkau yang adalah kepala gereja itu, memberikan solusi yang terbaik bagi gereja-Mu di dalam pelayanan, dalam persekutuan dan kesaksian, ya Tuhan. Untuk itu Bapa, berkati semua para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, sebagai pelayan firman dan sakramen, sebagai majelis jemaat, pengurus dan pelayan pelkat, komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, koster. Tuhan berkati semua pelayanan itu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan pelayanan itu memberi kekuatan, penghiburan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Baik secara sosial, ekonomi, dan persekutuan ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya Engkau campur tangan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan tolong jamah mereka. Dan Tuhan sembuhkan ya Bapa. Baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkatilah mereka semua. Tangan Tuhan Yesus penuh kuasa untuk menjamah dan memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga gereja-gereja yang membentuk Satgas GPIB, khususnya secara sinodal, mupel dan jemaat. Tuhan kiranya memberkati. Mampukan mereka ya Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus memberkati mereka. Memberikan kekuatan kesehatan bagi pemerintah kami agar dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka memimpin bangsa dan negara kami ini dengan kekuatan yang Tuhan beri kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, baik pusat bahkan daerah, yang berusaha untuk mengatasi virus corona ini ya Tuhan dengan berbagai cara. Tuhan kiranya memberkati usaha pemerintah
Dan usaha ini didukung oleh segenap masyarakat, baik masyarakat kota, bahkan juga daerah, bahkan pelosok-pelosok, supaya pergumulan bangsa Indonesia mengenai virus corona ini dapat hentikan ya Tuhan Yesus, dapat selesai oleh karena berkat Tuhan kan pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk tim medis dan relawan yang ambil bagian di dalam pelayanan mereka bagi saudara-saudara yang terpapar oleh karena virus corona ini. Tuhan beri kekuatan kesehatan bagi para tim medis dan relawan. Biarlah mereka juga tidak terinfeksi oleh virus corona itu, ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk negara-negara di dunia yang juga berusaha menghentikan virus corona ini dengan cara membuat vaksin. Tuhan Yesus kiranya memberkati agar semua yang dilakukan boleh secepatnya terlaksana ya Tuhan. Vaksin yang dibuat itu boleh ada dan mampu mengobati orang-orang yang terinfeksi virus corona, ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang percaya dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Mereka tidak berharap kepada siapa-siapa, tapi mereka berharap kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu melawan dan menghancurkan virus corona itu ya Tuhan. Supaya orang percaya juga tidak putus asa di dalam menghadapi situasi dan kondisi ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan berkatilah kami semua supaya kami juga tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi kami juga berusaha untuk ambil bagian di dalam pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Luwuk Utara yang mengalami korban banjir bandang, ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintah, pusat bahkan daerah, untuk ambil bagian dalam melayani korban banjir bandang ini Tuhan. Kami juga sebagai umat Tuhan boleh ambil bagian untuk menyisihkan berkat-berkat kami dan menolong mereka di dalam pergumulan saudara-saudara kami di Luwuk Utara ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Bapa di surga, berkatilah kami semua sepanjang hari ini sebagai jemaat Tuhan. Dan campur tangan Tuhan dalam pergumulan jemaat-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini dalam ibadah ini bagi saudara-saudara kami yang terlibat dalam ibadah pagi ini Tuhan, dalam pelayanan Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kami berdoa untuk organis, pemandu lagu, para majelis ya Tuhan Yesus, juga tim multimedia ya Tuhan. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Tuhan kiranya memberkati. Dan biar pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang
beribadah di rumah masing-masing. Berkati juga kehidupan mereka, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dan dalam pengasihan kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Senantiasa puji nama
Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan Firman Pendeta Yev Talise. 2. Presbiter bertugas Presbiter Sektor Pelayanan 1. 3. Pemandu lagu Saudara Joy Lepa dan Saudara Cliff Taasye. 4. Organis Saudari Verlina Palar dan Operator MJM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat, ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan ibadah pelkat gerakan pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Bina Katekisasi Reguler 2020-2021. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021 mulai tanggal 9 Juni 2020. Bagi orang tua yang mempunyai anak berusia minimal 16 tahun dapat mendaftar di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja dengan kelengkapan fotokopi akte kelahiran, surat baptis, surat nikah orang tua masing-masing 1 lembar dan 2 lembar pas foto 3x4 berwarna. Pemilihan pengurus pelkat. Akan dilaksanakan pemilihan pengurus pelkat GP, PKP, dan PKB pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10.00 sampai pukul 16.30 WITA. Pemilihan dilaksanakan secara luring di Gedung Serbaguna dengan jadwal sebagai berikut. Sektor pelayanan 1 dan 2 pukul 10.00 sampai 11.30 WITA. Sektor pelayanan 3 dan 4 pukul 11.30 sampai pukul 13.00. Sektor pelayanan 5 dan 6 pukul 13.00 sampai 14.30. Sektor pelayanan 7 dan 8 pukul 14.30 sampai pukul 15.00. Dan sektor pelayanan 9 dan 10 pukul 15.00 sampai pukul 16.30 WITA. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja
senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat, saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, pergilah, karena saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksianmu yang teguh. Biarlah tidak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh, yaitu Yesus Kristus. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Ya benar adanya. Amin, amin, amin. Ya benar adanya. Amin.